Desa Jambearum adalah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat di pinggiran Jawa. Orang-orang desa hidup sederhana, mengandalkan hasil tani dan keharmonisan dengan alam. Namun, desa ini juga menyimpan rahasia tua yang hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Sebuah jalan setapak di hutan yang diyakini sebagai gerbang menuju alam gaib. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang berjalan di jalan itu dengan hati yang gundah atau niat yang tidak tulus, ia bisa tersesat dan tidak pernah kembali. Namun, jika ia kembali, ceritanya akan penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kisah ini terjadi pada seorang pria muda bernama Bayu. Bayu adalah seorang pemuda dari kota yang baru saja kehilangan pekerjaan dan tunangannya dalam waktu yang bersamaan. Dengan hati penuh kekecewaan, ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah pamannya di desa Jambearum untuk menenangkan pikiran. Namun, pikirannya yang kusut terus menghantuinya, dan ia merasa semakin terpuruk setiap hari. Suatu malam, Bayu duduk sendirian di teras rumah pamannya sambil merenungi hidupnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemerisik daun, seolah-olah angin sedang meniup pepohonan. Namun, anehnya, angin malam itu begitu tenang. Bayu memperhatikan suara itu datang dari arah hutan yang gelap di belakang desa. Keesokan harinya, ia bertanya kepada pamannya tentang hutan itu. Sang paman dengan cepat memperingatkannya untuk tidak mendekati sebuah jalan tertentu di dalam hutan. Itu jalan ke alam gaib, katanya dengan nada serius. Namun, rasa penasaran Bayu justru semakin besar. Dalam pikirannya yang sudah kacau, ia merasa tidak ada yang lebih buruk yang bisa terjadi pada dirinya. Esok harinya, Bayu memutuskan untuk masuk ke hutan itu. Ia membawa senter, bekal air, dan perasaan campur aduk antara penasaran dan kehampaan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia menemukan jalan setapak yang diceritakan oleh pamannya. Jalan itu dipenuhi oleh tanaman merambat, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin meskipun matahari bersinar terang. Dengan langkah ragu, Bayu mulai menyusuri jalan itu. Seiring ia melangkah, suara alam di sekitarnya mulai memudar. Tidak ada suara burung, tidak ada suara gemerisik dedaunan, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti berjalan di tempat yang berbeda, tempat yang tidak sepenuhnya nyata. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gapura batu tua yang tertutup oleh lumut dan tanaman liar. Gapura itu berdiri kokoh di tengah jalan, seperti penjaga yang melindungi sesuatu di baliknya. Tanpa berpikir panjang, Bayu melewati gapura itu. Di balik gapura, pemandangan berubah drastis. Hutan yang tadinya gelap dan lebat, kini tampak seperti dunia lain. Pepohonan bercahaya lembut dengan warna hijau keemasan, dan udara dipenuhi dengan aroma bunga yang tidak pernah ia kenali. Ia mendengar suara musik lembut yang berasal entah dari mana, suara yang memikat dan menenangkan. Namun, keindahan itu segera diiringi dengan rasa aneh. Bayu menyadari bahwa ia tidak sendirian. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, mengawasinya. Ketika ia mencoba mendekati bayangan itu, mereka menghilang begitu saja, seolah-olah menolak disentuh oleh dunia nyata. Bayu terus berjalan, dan ia menemukan sebuah desa kecil di tengah hutan itu. Desa itu tampak seperti desa biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Penduduknya tidak berbicara, hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Wajah mereka begitu pucat, seperti tidak pernah terpapar sinar matahari. Mereka mempersilahkan Bayu untuk masuk, memberikan makanan dan minuman, tanpa berkata sepatah kata pun. Saat malam tiba, Bayu memutuskan untuk bermalam di salah satu rumah. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara tangisan. Tangisan itu begitu pilu, datang dari luar rumah. Dengan rasa takut bercampur penasaran, ia membuka pintu dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di tengah desa, dengan wajah yang tertutup rambut panjang. Bayu mencoba memanggil wanita itu, tetapi ia tidak menjawab. Ketika Bayu mendekat, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya begitu menyeramkan, dengan mata hitam tanpa bola mata dan senyum lebar yang tidak wajar. Bayu terkejut dan mundur. Tetapi wanita itu tiba-tiba berada tepat di depan wajahnya, berkata dengan suara yang menggema, "Kau tidak seharusnya di sini." Bayu pingsan.
Dan ketika ia terbangun, ia sudah berada di hutan yang gelap. Gapura batu yang ia lewati sebelumnya tidak lagi terlihat, dan hutan itu kembali seperti semula, sunyi dan menyeramkan. Ketika ia akhirnya kembali ke desa, ia menceritakan semuanya kepada pamannya. Sang paman mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Kau beruntung masih bisa kembali. Tidak semua orang yang masuk ke jalan itu bisa pulang." Sejak hari itu, Bayu tidak pernah lagi mendekati hutan itu. Namun, kenangan akan dunia aneh di balik gapura batu itu terus menghantuinya, menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Semoga cerita ini memberikan pengalaman yang mendalam dan penuh misteri.